Halo, nama saya Javier Naika Airlangga, kelas 8 dari SMP PGRI 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia tersusun dari hidung, laring, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernafasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya antara lain. Yang pertama, sistem pernafasan bagian atas meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernafasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernafasan tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, zona penghubung. Zona penghubung tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua, zona respirasi. Tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Ini adalah bagian dari organ pernafasan manusia. Di antaranya, yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di bagian belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring, yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot tersebut membantu dalam menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang ketiga, laring. Laring bisa juga disebut ruang suara, merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap makanan, ataupun minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Yang keempat adalah trakea. Udara yang masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kelima, bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi dua. Pembagian trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Yang keenam, bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada dalam darah.